Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency. Kalau kita lihat untuk market cap secara overall mengalami kenaikan kembali di area 1,21 triliun teman-teman. Untuk Bitcoin dominance masih sama ya, di area 48,3%, masih sama seperti hari kemarin. Oke. Dan di sini kalau kita lihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, Bitcoin naik 0,44% teman-teman ya, dan saat ini Ethereum juga mengalami kenaikan yang sama, XRP juga mengalami kenaikan yang sama sekitar 1% ya. Dalam 7 hari terakhir mengalami kenaikan 14,63%. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih buat para pemegang XRP ya. Kalau kita lihat XRP berada di area 7904 kali ini, dan kalau kita lihat untuk market cap volume turun teman-teman ya, market cap volume turun ya. Habis itu kan gini ya simpelnya, XRP kan habis naik ratusan persen ya, wajar gitu ketika volume udah mulai menurun gitu ya, karena mungkin sebagian orang udah ambil profit di situ kenaikan kemarin ya, dan saat ini masuk di fase konsolidasi gitu teman-teman ya. Nah, bisa kita lihat sendiri teman-teman melalui trading view ya. Kalau kita lihat dalam time frame harian ya, XRP memasuki zona akumulasi ya. Dia pergerakannya masih di area-area ini karena dia juga belum mampu break close body ini teman-teman ya. Jadi dia masih pergerakannya impulsif atau konsolidasi, bisa dikatakan sideways. Mungkin akan di area ini cukup untuk beberapa waktu ke depan gitu, sambil menunggu informasi-informasi yang menarik yang bisa mengangkat harga XRP ini jauh lebih tinggi lagi, atau akan ada serangan atau bad news yang membuat harga XRP buat turun sampai ke zona yang saya marking ya, antara di kepala 6 sampai kepala 5 ya. Di sini ada zona untuk penahanan dia agar tidak turun lebih jauh lagi. Ketika menyentuh zona ini kemungkinan besar sih akan mengalami pemantulan harga gitu, dan semoga saja dia nggak turun ya. Semoga saja ada news yang bisa membuat harganya naik lebih tinggi lagi. Nah, nanti ketika harga XRP ini naik lebih tinggi dan dia bisa close body ini teman-teman, shadow paling atas ini, nah maka di sini ada potensi kalau dia koreksi nggak bakal sampai di area sini, mungkin di area-area sini. Nanti kita cari roadblocknya gitu ketika dia memang mampu naik lebih tinggi dari shadow ini. Dan ingat, ini harus di close body gitu teman-teman ya, karena di sini memang ada kabar-kabar yang cukup menarik, momentum-momentum cukup menarik untuk si XRP ini gitu loh ya. Jadi informasinya dikutip dari YouToday teman-teman, di mana Ripple berlaku untuk lisensi kripto di Inggris dan Irlandia mengutip keputusan XRP. Oke ya. Jadi Ripple ini teman-teman, setelah keputusan XRP ya, kalau bisa dikatakan XRP saat ini ya, keputusan dari SEC melawan Ripple kemarin kan dimenangkan oleh Ripple ya. Jadi XRP ini mulai ngegas gitu ya, mulai di listing di mana-mana saat ini. Yang dulunya di delist saat ini di relisting kembali gitu dengan statement kemenangan Ripple. Nah, kemenangan Ripple dengan kasus XRP di bursa Amerika Serikat memicu pencairan ambisius untuk mendapatkan lisensi Inggris. Nah, ini teman-teman ya. Jadi XRP ini berambisius nih untuk mendapatkan lisensi beroperasi di Inggris. Nah, ketika lisensi ini nanti didapatkan ya, ini akan menjadi berita yang cukup positif juga ya, apalagi dipicu dengan sektor perbankan yang sudah mulai melirik XRP kembali. Nah, inilah yang saya bilang di trading view tadi, bahwasanya ketika ada news tidak menutup kemungkinan dia bisa break shadow tadi teman-teman, dan ketika break shadow tadi, ketika ada koreksi maka dia nggak akan nyentuh di level 6 gitu loh ya. Nah, jadi di sini teman-teman, setelah kemenangan hukum yang signifikan melawan SEC, Ripple raksasa pembayaran kripto yang terkenal telah mengarahkan
pandangannya untuk mengamankan tempat yang didambakan dalam daftar perusahaan kripto Inggris. Direktur Pelaksana Eropa perusahaan Sandiong mengungkapkan kepada DL News bahwa mereka baru-baru ini mengajukan aplikasi untuk pendaftaran perusahaan aset kripto dengan Financial Conduct Authority atau FCI Inggris bersama dengan lisensi lembaga pembayaran di Irlandia. Nah, lembaga pembayaran di Irlandia inilah yang dikejar oleh SRP. SRP ini mengejar di ranah-ranah transaksi lintas batas gitu teman-teman ya. Jadi lintas perbankan yang mencari lisensi-lisensi di situ gitu teman-teman. Dan beberapa hari yang lalu kan sempat kita bahas ya kan, bahwasanya perbankan di Amerika Serikat ini bisa memanfaatkan SRP sebagai ranah transaksi lintas batas gitu teman-teman. Jadi ini nanti akan berdampak positif. Ingat ya, SRP ini bisa meledak harganya teman-teman, dengan catatan yaitu tadi perbankan udah mulai masuk kembali, lisensi-lisensi yang diincar oleh SRP ini bisa di-approve. Yang kedua adalah dari segi semoga saja sih ada pembakaran yang cukup signifikan di SRP. Ingat, BNB dengan harga $200 saat ini berapa ya? Aku lupa, nggak ngecek ya. Pokoknya harga BNB saat ini masih gencar gitu untuk melakukan pembakaran juga, apalagi dengan SRP teman-teman. Ketika dia sudah mampu menguasai sektor perbankan ya kan, terus dia mau nerapin sedikit pembakaran ya, itu akan berdampak cukup signifikan. Ingat, institusi-institusi besar seperti perbankan teman-teman, ketika dia nyerok SRP, mainnya bukan di ranah ribuan, mainnya di ranah jutaan bahkan miliaran SRP bisa diambil sekali beli itu teman-teman. Yang inilah yang akan membawa dampak positif terhadap SRP. Tapi ingat, ini untuk jangka panjang dan perlu kita ketahui bersama, kita jangan euforia dulu dengan kemenangan SRP. Kenapa? Karena SEC masih ada kesempatan untuk bisa melakukan banding gitu teman-teman. Tapi bandingnya bukan dalam artian jangka pendek, mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan baru melakukan banding gitu. Atau bisa jadi SRP SEC nggak akan melakukan banding, itu malah akan tambah mantap jiwa lagi karena jadi di sini ini adalah informasi yang cukup menarik sebenarnya ya teman-teman ya. Semoga saja SRP memang benar-benar bisa membawa harganya selevel, kita nggak usah muluk-muluk ke Ethereum ya, karena banyak yang percaya. Saya yakin bang bahwasanya SRP ini bisa ke harga Ethereum ya, bisa ke harga Ethereum. Tapi dengan catatan teman-teman, bukannya saya mau matain semangat kalian, mau matain keyakinan kalian. Kalau mau dibawa ke harga Ethereum dengan circulating supply yang saat ini segini, membutuhkan market cap berapa gitu loh ya secara hitungannya. Tapi kalau kita mengacu ke harga Ethereum, berarti harus ada pembakaran dengan skala besar. Semoga saja ya itu terjadi. Ingat ya teman-teman ya, semuanya ini bisa terjadi di kripto ya. Mungkin bisa geser BNB, mungkin bisa geser Ethereum juga gitu teman-teman ya. Tapi dengan sistem, dengan catatan yaitu tadi, supply harus dikurangi dulu. Nah, jadi sebenarnya kabar-kabar positif tentang SRP masih banyak teman-teman yang bisa membawa harga SRP jauh lebih tinggi. Mungkin bisa nyentuh di area level $1 dalam kurun waktu dekat ya. Dan semoga benar itu bisa terjadi dalam waktu dekat, nyentuh level $1 teman-teman ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang SRP, semoga membantu. Salam cuan.